Doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-73, surat 25 ayat yang ke-73 atau 74. Allah taala mengajarkan kepada kita sebuah doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pada pasangan-pasangan kami atau dari pasangan-pasangan kami. Azwaj bisa untuk suami, bisa untuk istri. Jika seorang suami mengucapkan doa ini, maksudnya untuk istri-istrinya. Jika istri mengucapkan doa ini, maksudnya untuk suaminya. Jelas pasangan hidup. Azwaj, pasangan hidup. Hablana min azwajina. Anugerahkan untuk kami dari pasangan-pasangan hidup kami. Wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, anak cucu kami. Qurrata a'yun. Mereka-mereka yang menyejukkan hati kami, menenteramkan, menyejukkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami semua imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jika Allah Ta'ala mengajarkan sebuah doa dalam kitabnya, maka ini menunjukkan pentingnya doa ini. Kita dituntun, didikte gitu ya, ditunjukkan doa yang bermanfaat untuk kita. Diajari untuk berdoa seperti itu kepada Allah Ta'ala. Maka tidak ada doa yang lebih utama, lebih urgen selain doa-doa yang diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya atau diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa dari hidayah, karena sesungguhnya hati-hati manusia itu, seluruh hati para hamba itu berada di antara dua jari, di antara jemari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dibolak-balikkan Allah sekehendaknya. Jadi membalik hati seorang dari keras menjadi luluh, dari berpaling dari agama menjadi taat, ini sangat mudah bagi Allah. Tinggal dibalik saja langsung menjadi taat atau menjadi saleh atau bertaubat, takut kepada Allah. Jadi kunci-kunci hati itu di sisi Allah Ta'ala. Kita manusia tidak mampu melunakkan hati seseorang, merubah watak seseorang, membuat seorang itu rajin taat. Kita sebagai manusia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Tapi kita punya sebabnya, punya sarana. Apa? Berdoa. Jadi doa ini luar biasa, senjata seorang mukmin yang paling tangguh, benteng yang paling tangguh dan senjata yang paling efektif. Berdoa. Jadi terus senantiasa berdoa kepada Allah, baik dengan doa yang tadi saya sebut di surat Al-Furqan atau doa-doa lain dengan bahasa kita sendiri. Berdoa. Mendoakan diri kita dulu, kemudian suami. Jadi sebelum mendoakan suami, kita berdoa untuk diri kita, kemudian untuk suami. Pilihlah waktu-waktu doa yang mustajab, seperti ketika sepertiga malam terakhir, setelah selesai, atau di sela-sela salat tahajud, atau di dalam salat-salat kita. Kemudian di saat sujud ketika salat, ketika turun hujan, ketika antara adzan dan iqamah. Pilih waktu-waktu yang mustajab. Dan juga ulang-ulangi doa ini dengan mempersembahkan amal saleh kepada Allah sebelumnya. Sebelum berdoa, didahului dengan berwudu, kemudian salat sunnah, atau dengan bersedekah, atau dengan tilawah Quran, atau dengan puasa sunnah, dan juga berbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah berdoa kepada Allah dengan mempersembahkan amal-amal saleh sebelum berdoa, kemudian menempuh sebab-sebab yang lain. Misalnya, kita ajak suami itu datang ke majelis ta'lim, ke majelis ilmu. Itu kalau dia mau, bagus. Kalau dia tidak mau, kita belikan CD ceramah yang bermanfaat. Kita setel di rumah, kita dengarkan. Bukan untuk suami, untuk kita. Kita setel, kita dengarkan sendiri. Dengan harapan mudah-mudahan suami secara tidak sadar ikut mendengarkan. Atau kita taruh di rumah itu, di meja, di sekitar rumah, buku-buku yang bermanfaat. Buku-buku yang berisi tentang nasihat tentang salat, nasihat tentang taubat, nasihat tentang ajal, tentang adab, tentang akhirat, tentang jannah, tentang neraka dan sebagainya. Sebab rata-rata sebagian besar gitu ya, manusia yang lalai terhadap Allah, enggan untuk salat, enggan untuk taat, karena dia lupa dengan adab jahannam yang panasnya berlipat-lipat. Dia tidak menyadari dan tidak mengingat dalam benaknya bagaimana penghuni neraka itu saling melaknat satu sama lain. Bagaimana mereka menjerit-jerit, berteriak, tersiksa memohon rahmat Allah Ta'ala, memohon supaya diringankan siksanya barang sehari, barang sekejap. Tapi permintaan itu diabaikan oleh para malaikat Zabaniyah. Bagaimana mereka dituangkan minuman yang panas yang membuat wajah mereka terpanggang. Buah zakum yang meleleh dalam perut mereka.
kemudian cair di dalam perut, membuat tersiksa. Api yang panasnya 69 kali lipat dari api dunia. Dan itu bukan 1 jam 2 jam, tapi kekal selamanya bagi orang yang meninggalkan salat. Bagaimana penderitaan seorang yang dijebloskan, dijerumuskan dalam neraka jahanam, minumannya air panas, makanannya buah zakum, duri-duri yang tidak mengenyangkan, berteman dengan iblis dan syaitan, dan tidak mendapat rahmat Allah sedikit pun. Mendapat laknat Allah, laknat para malaikat dan kaum mukminin, dan mereka terhinakan di situ selama-lamanya. Adakah suatu penjara atau hukuman yang lebih mengerikan daripada neraka jahanam? Nah, seorang yang lalai terhadap neraka, dia menganggap enteng salat, menganggap enteng maksiat, menganggap enteng mendolimi orang dan sebagainya, dianggap enteng karena dia lupa dengan neraka jahanam. Lalai dengan neraka jahanam yang sudah mengintai orang-orang yang fasik. Dan bahwa al-maut, kematian, bisa datang sewaktu-waktu.